Eh, materi hari ini untuk 2 SKS hari ini adalah tentang eksplorasi dunia digital. Di mana di sini adalah materi ini juga materi di Institut Teknologi Bandung pada tahun pertama, gitu ya. Tujuan dari materi ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang peranan teknologi digital dalam kehidupan kita, kemudian tentang tren dalam evolusi komputer dan teknologi digital, kemudian tentang jenis-jenis komputer yang perlu kita kenali ya, dan kegunaannya seperti apa, kemudian bagaimana internet berkembang sehingga bisa mengubah hidup kita yang sekarang, gitu ya. Kemudian tentang bagaimana era informasi berbeda dari era-era yang ada sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah tentang dampak sosial dan etis dari penggunaan TIK ya, di dalam kehidupan masyarakat. Kita langsung mulai saja ya. Kita tahu sendiri bahwa sekarang ini komputer ada di mana-mana ya. Dan komputer bisa diakses oleh siapapun. Baik itu komputer personal yang pakai tower atau komputer jinjing seperti laptop, atau bahkan smartphone dan lain sebagainya, gitu ya. Kita bisa bayangkan kira-kira kalau saat ini tidak ada komputer, kehidupan kita kira-kira seperti apa? Ada yang mau bicara? Kalau kira-kira tidak ada komputer, misalkan dicontoh di era pandemi sekarang, gitu ya, di dalam COVID-19 ini. Kalau tidak ada komputer, apalagi tidak ada internet, maka yang kita alami pandemi ini akan jadi seperti apa coba? Ada yang mau kasih pendapat? Izin memberi. Ya, silakan. Mungkin di era pandemi saat ini tidak ada komputer, tidak ada internet segala macam, mungkin akan susah sekali saat kita tidak bisa bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, kuliah dari rumah, karena memang kita tertolong dengan adanya internet di masa saat ini gitu Pak. Dan apabila saat ini memang masih tidak ada komputer, otomatis kita tidak akan bisa maju seperti negara-negara lain, ataupun kita bisa saja masih hanya terpaku dengan budaya seperti dulu Pak gitu, masih tidak ada ilmu yang terbarukan dan kita tidak bisa ekspor ilmu ke luar negeri segala macam, jadi hanya sebatas di lokal saja seperti itu Pak. Oke, tadi ada siapa, Kadek yang angkat tangan sebelum Uci? Iya, suara saya terdengar Pak? Terdengar, silakan. Ya. Kalau menurut pendapat saya untuk pandemi sendiri, sederhananya komputer ataupun device kita itu dimanfaatkan untuk kita mendapatkan informasi mengenai pandemi, mengenai peningkatan kasusnya, mengenai bagaimana 6M itu sendiri, mengenai sosialisasi vaksin, diplomasi vaksin, dan lain sebagainya. Kita tahu dari komputer atau dari internet itu sendiri. Kalau nggak ada komputer atau internet, tentu the way we know tentang virus ini sendiri atau tentang pandemi akan terpotong. Jadi orang-orang akan lebih mudah untuk terkena pandemi karena mereka tidak tahu apa sih sebenarnya COVID-19, apa sih sebenarnya pandemi, dari mana sih asalnya. Masyarakat akan melakukan kehidupan seperti biasa, kemudian tidak tahu social distancing, kemudian akan terkena virus ini seperti prediksinya yaitu dengan brutal gitu, karena tidak ada yang tahu bagaimana cara pencegahan, kuratifnya, dan lain sebagainya. Tapi kalau ada komputer, kita bisa mencegah hal tersebut atau mengurangi kemungkinan penularannya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kemudian Uci, silakan. Pendapatnya seperti apa? Ini tidak terbatas tentang pandemi ya, cuman bagaimana jika tidak ada komputer saat ini gitu. Oke,
Kalau menurut saya pribadi, kan tadi Bapak bilang tidak terbatas saat pandemi, mungkin kita bakalan kembali di kehidupan tanpa media sosial. Jadi kayak kembali ke zaman dahulu yang semuanya serba otodidak, terus mungkin berbagai aspek kehidupan mengalami kemunduran, terus perusahaan banyak yang bangkrut, seperti itu. Tapi kalau misalnya di pandemi sendiri, pentingnya teknologi itu kan sebagai sarana informasi ya, sebagai data, ataupun sebagai jangkauan siapa-siapa aja yang terkena COVID, kayak gitu-gitu. Mungkin kayak gitu sih Pak, kalau dari saya. Terima kasih. Oke, kemudian yang terakhir Pandu tadi sudah angkat tangan tapi kayaknya malu-malu. Silakan Pandu. Iya Pak, mungkin saya seperti pendapat Uci tadi, mungkin bisa dikatakan akan kembali ke zaman batu tanpa internet, tanpa alat elektronik lainnya. Mungkin kita tidak bisa tahu berita-berita yang terjadi di luar sana, atau mungkin hal-hal yang menarik di luar sana, tapi kita tidak bisa menjangkaunya dengan sangat cepat gitu Pak. Itu pendapat saya Pak. Oke ya, jawaban-jawaban yang cukup menarik ya, dan dan itu nyata yang kita rasakan sekarang ya. Kita merasakan, saya tidak tahu apakah kalian merasakan masa di mana tidak ada komputer atau tidak, atau maksudnya membedakan antara masa di mana belum ada komputer masuk Indonesia dan setelah masuk gitu ya. Karena saya sendiri dari kecil komputer sudah mulai masuk ke Indonesia, sehingga mungkin apa yang saya sampaikan tidak terlalu relevan ya, tapi itu yang kalian sampaikan itu sudah sangat sesuai. Walaupun misalkan tanpa komputer pun kita bisa belajar, bisa bercengkrama dengan orang sekitar gitu ya. Tetapi dengan keberadaan komputer kita merasakan manfaat-manfaat yang jauh lebih banyak dibanding dulu ya. Kalau dulu kita ketika kita berkorespondensi dengan orang lain, kita harus mengirimkan surat secara manual gitu ya, telegram, atau mungkin yang lebih dulu lagi lewat merpati gitu ya. Kemudian kalau tidak ada komputer juga pesawat akan kacau balau gitu ya, karena jalur pesawat, kemudian lalu lintas di sekitar kita, di kendaraan darat gitu ya, kendaraan laut pun semuanya dikontrol lewat komputer sekarang. Kalau tidak ada komputer, kita bisa bayangkan pesawat yang kecepatan tinggi bisa saling tabrakan, kemudian kendaraan di darat juga bisa kacau karena misalkan ada tiba-tiba error lampu lalu lintasnya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi keberadaan komputer ini sangat berdampak besar terhadap kehidupan kita ya, di mana sekarang kita memasuki era modern. Era modern ini memang dikaitkan dengan komputer ya. Nah, komputer sendiri kalau kita lihat mungkin dari kita lahir sampai sekarang gitu ya. Maksudnya saya lahir sampai sekarang, dari kalian lahir sampai sekarang gitu ya. Yang kita lihat adalah komputer itu berkembangnya sangat singkat ya. Tapi sebenarnya perkembangan komputer ini adalah bagian dari usaha dan perwujudan dari ide-ide yang sudah berabad-abad umurnya, mungkin bisa dibilang ribuan tahun gitu ya. Karena mulai dari abad sebelum Masehi itu manusia sudah mulai berhitung dengan jari, dengan batu dan sebagainya, dengan alat bantu sempoa, misalkan abakus gitu ya. Dari namanya sendiri, komputer adalah berasal dari kata to compute ya, untuk menghitung. Memang fungsi awalnya adalah untuk menghitung. Dari penghitungan ini kita bisa pakai untuk fasilitas-fasilitas yang lain. Nah, sejarahnya memang panjang ya, termasuk dari setelah manusia mulai sedikit mempunyai ide untuk menghitung dengan alat ya, yaitu dengan abakus misalkan yang dipakai oleh bangsa Babylon dan Cina selama ribuan tahun. Pada abad ke-19 seorang ilmuwan yang namanya Charles Babbage, kemudian dilanjutkan oleh Ada Lovelace ya. Beliau ini
memunculkan ide bagaimana kita bisa mengembangkan alat-alat yang tradisional seperti abacus tadi menjadi sebuah analytical engine yang terotomatisasi. Sejarahnya ini dimulai dari proses pencetakan motif pada kain. Nah, pencetakan motif pada kain itu dulu menggunakan teknologi yang namanya punch card. Nah, teknologi punch card ini yang dipakai oleh Charles Babbage untuk membangun analytical engine yang pertama. Kemudian ilmuwan wanita, selanjutnya adalah ilmuwan wanita, yaitu yang namanya Ada Lovelace, mengembangkan analytical engine ini sehingga fungsinya bisa lebih universal, bisa dipakai oleh lebih banyak orang. Ya. Jadi yang dibuat oleh Charles Babbage itu benar-benar hanya untuk menghitung. Kemudian kalau kita mau mengganti hitungannya, ya, misalkan seperti kita pakai kalkulator gitu ya. Kalau kita mau mengganti hitungannya, maka kita harus mengganti punch card-nya terlebih dahulu, baru kita hitung lagi. Tapi Ada Lovelace ini menciptakan sesuatu yang lebih universal, dan ini menjadi salah satu dasar berkembangnya program-program secara cepat sekarang, gitu ya. Dimana Ada Lovelace ini dulu mengembangkan bahasa yang disebut dengan Ada gitu ya, Ada language. Nah, kemudian setelah berabad-abad perkembangannya, ya, di awal abad 19, ketika Perang Dunia, itu kebutuhan penghitungan itu menjadi lebih dibutuhkan, ya, menjadi lebih vital gitu ya, karena ketika perang, jangan dikira ketika kita misalkan mau menembakkan misil gitu ya, itu kita hanya asal tembak saja dengan berharap dalam tanda kutip kita berharap misil ini akan mencapai target. Tapi sebelum kita menembakkan misil ini di masa perang itu kita harus mengukur dulu trajektorinya, kemudian targetnya sejauh apa, ada intrusi seperti arah angin dan lain sebagainya. Itu dihitung untuk mencapai keakuratan yang lebih tinggi. Kemudian untuk menyampaikan pesan, misalkan ya, kita ingin menyampaikan pesan secara lebih cepat dan secara rahasia sehingga lawan kita tidak bisa mengenali pesan kita gitu ya. Hanya teman kita saja yang mengenali pesan kita. Itu juga diperlukan alat penghitungan yang sangat akurat. Contoh-contoh komputernya yang sudah dikembangkan ya di sekitar awal abad 19 itu adalah komputer Z1 di tahun 1938 yang dikembangkan oleh Konrad Zuse. Kemudian setahun setelahnya ada Atanasoff Berry yang dikembangkan oleh Iowa State University. Nah, kemudian yang mungkin kalian sangat kenali yaitu Colossus yang dikembangkan oleh Alan Turing ya, yang ada filmnya. Dan seterusnya gitu ya. Nah, pada tahun 1951 ini pertama kalinya ada komputer komersial yang tujuannya untuk kebutuhan umum ya. Tidak hanya untuk perang, yang sebelum-sebelumnya ini tujuan utamanya lebih untuk perang, tapi mulai keberadaan UNIVAC 1, ini komputer mulai lebih komersial. Nah, komputer sendiri di awal-awal perkembangannya itu menggunakan yang namanya vacuum tube, ya, yaitu tabung hampa udara. Sehingga karena kita menggunakan vacuum tube, ukuran komputer itu menjadi sangat besar.
ukuran komputer zaman dulu itu bisa sebesar rumah gitu ya. Hanya untuk yang fungsinya kira-kira nggak jauh berbeda dengan kalkulator kecil zaman sekarang. Nah, tetapi pada tahun 1948 itu vacuum tube mulai diganti dengan transistor yang yang fungsinya yang lebih powerful dibanding pendahulunya. Pada akhirnya di sekitar tahun 1960-an sampai sekarang teknologi yang digunakan adalah teknologi yang menggantikan transistor yang disebut sebagai integrated circuit atau IC. Di mana IC sendiri orang juga mengenalnya sebagai silicon chip. Di dalam IC itu kita bisa menemukan ratusan bahkan ribuan transistor. Jadi transistor ini tidak benar-benar digantikan, tetapi kita padatkan, kita mampatkan menjadi sebuah integrated circuit yang ukurannya jauh lebih kecil. Nah, di tahun 1971 barulah ada microprosesor yang pertama kali yang dikenalkan oleh perusahaan Intel yang sampai sekarang komputernya pun masih kita pakai gitu ya. Kalau kita lihat inilah UNIVAC 1. Ya, ini komputer personal yang komputer bukan personal ya. Ini komputer komersial yang dulu tujuannya untuk industri. Bisa dilihat ini UNIVAC 1, ini ukurannya masih sangat besar ya, sebesar ruangan gitu ya. Bisa dibayangkan kalau sekarang kita membeli komputer seukuran ini, maka kita perlu kalau misalkan satu rumah berisi 4 orang dan semuanya menggunakan komputer. Mungkin satu rumah, satu lantai itu tidak cukup. Mungkin kita akan memerlukan 5-6 lantai, di mana setiap lantai itu hanya ada satu komputer gitu ya. Karena ukuran komputernya ini sangat besar masih. Nah, kemudian beralih ke yang namanya transistor dan IC ya. Kita lihat di sini ada transistor. Ini untuk menggantikan tabung hampa udara yang dulunya jauh lebih besar daripada ini. Nah, apa saja sih kelebihan penggunaan IC dalam komputer ya? Hampir bisa dipastikan kita rasakan sendiri ya sekarang. IC atau integrated circuit itu lebih reliable, lebih powerful ya. Jadi lebih tidak mudah gagal. Ketika masih menggunakan vacuum tube itu kegagalan dalam penghitungan itu kegagalan dalam operasional komputer itu masih relatif banyak terjadi gitu. Kemudian selain reliable, IC sendiri ukurannya sangat kecil. Chipnya itu sangat kecil. Sehingga kita tidak perlu lagi membutuhkan ruangan yang besar untuk membangun sebuah komputer. Karena ukurannya yang kecil, maka speed atau kecepatan pemrosesan informasi di dalam IC tersendiri itu sangat cepat. Karena apa? Karena pemrosesan informasi ini dilakukan oleh perpindahan listrik di dalam IC sendiri ya, antar transistor. Karena ukurannya yang kecil, sehingga listrik itu berpindah dalam jarak yang jauh lebih kecil, sehingga informasi itu dapat dapat diolah dengan jauh lebih cepat. Nah, karena bisa jauh lebih cepat, sehingga IC ini menjadi sangat efisien. Ya. Nah, mengapa efisien? Selain perpindahan listriknya lebih cepat, ya, kita
untuk mengaktifasi unit computing ya di dalam IC, itu kita hanya membutuhkan listrik yang jauh lebih sedikit sehingga panasnya lebih sedikit ya. Beda dengan vacuum tube dulu, itu sangat mudah panas sehingga dibutuhkan ruangan pendingin agar komputer kita tidak mudah panas. Tetapi dengan IC itu panasnya jauh lebih sedikit sehingga bahkan kalau kita rasakan di handphone kita gitu ya, kecuali mungkin yang laki-laki gitu yang suka main game gitu misalkan, kalau kita lagi main game sambil ngecas gitu jadi panas gitu karena pemrosesannya yang diproses itu sangat banyak sehingga agak overload gitu ya. Tetapi secara umum ponsel kita kalau kita pakai dengan santai gitu ya, secara umum ponsel kita tidak cepat panas ya. Itu karena kita menggunakan yang namanya IC atau integrated circuit. Nah, selain itu biaya untuk produksi IC sendiri itu cukup murah ya, karena bisa diproduksi massal ya karena punya keunggulan-keunggulan yang ada di atas sebelumnya itu. Dari sejak awal adanya IC ya di tahun 1971, dari sejak awal adanya mikroprosesor di tahun 1971 sampai sekitar tahun 2000-an, itu perkembangan risetnya adalah lebih ke arah bagaimana kita memampatkan IC ya. Jadi ukurannya tetap sama, tapi banyaknya transistor kita ingin lebih banyak gitu. Jadi bagaimana kita bisa meletakkan transistor yang lebih dalam jumlah yang lebih besar dengan ukuran, dengan volume yang tidak berubah dari sebelumnya, atau mungkin kalau bisa lebih kecil gitu. Nah, dari riset-riset ini ternyata bisa dikatakan setiap 2 tahun itu banyaknya transistor yang kita bisa mampatkan ke dalam sebuah IC itu kira-kira 2 kali dari 2 tahun sebelumnya. Jadi dari 4004, 8008, 8008 dan seterusnya sampai ke Pentium 4 itu masih ya perkembangannya masih seperti itu ya. Ini karena kita logaritmikkan sehingga kelihatannya linear padahal sebenarnya grafiknya eksponensial gitu ya. Nah, karena keberadaan IC tadi dan mikroprosesor itu ya, mikroprosesor sekarang lebih murah dan bisa diproduksi dalam jumlah yang jauh lebih besar, sehingga kita punya bukan beberapa lagi ya, tapi ribuan atau mungkin jutaan variasi komputer yang bisa jadi punya tugas yang spesifik. Nah, selain ponsel, selain tablet, selain laptop, ada yang bisa sebutkan tidak? Kira-kira komputer dalam arti umum ya. Komputer apa yang ada di sekitar kalian saat ini? Coba Andi, silakan. Di sekitar saya ada laptop, Pak. Selain laptop maupun PC desktop ya. Selain HP, selain tablet, silakan. Ada TV, ada salon, receiver, terus apa lagi? Ada juga mesin fotokopi. Oke. Sama kayak CD yang buat taruh kaset. Oke. Buat reader ini ya. Oke, yang lain ada lagi. Dari yang lain coba.
Ada yang mau apa namanya berbagi? Di sekitarnya ada komputer apa saja? Izin menjawab. Ya, silakan Priska. Ada desktop, ada netbook, Pak. Terus Selain desktop, netbook itu kita pasti kenal sebagai komputer ya. Selain itu, desktop, kemudian server, Bapak. server, oke. Kemudian label komputer. Kalau yang biasa kita pakai di hidup kita sehari-hari, Desktop, Bapak. oke. Gini, kalian punya di sini yang di rumahnya ada yang punya kompor induksi? Kompor gas aja, Pak. Oke, tapi tahu kompor induksi ya? Atau mungkin gini, pasti punya mesin cuci ya kayaknya di rumah masing-masing. Oh iya, ada Bapak. Mesin cuci zaman sekarang itu bisa kita programkan ya. Misalkan kita ingin mode apa, berapa lama, kemudian seberapa kuat putarannya gitu ya. Iya, Pak, iya. Itu juga bisa dikatakan sebagai komputer karena di dalamnya ada microprocessor. Kemudian apalagi rice cooker misalkan. Punya rice cooker kan ya di rumah? Punya, Pak. Punya, Pak. Mungkin ada beberapa yang punya apa namanya game konsol misalkan entah itu PlayStation atau Xbox atau Nintendo dan lain sebagainya, itu juga merupakan komputer. Nah, di sini kalian bisa lihat di gambar-gambar ini ya. Ini semuanya bisa dikatakan sebagai komputer ya. Misalkan router, kemudian beamer atau proyektor ya. Kemudian ya lain-lain gitu ya. Jadi pada dasarnya teknologi yang ada di sekitar kita sekarang, selama teknologi tersebut menggunakan listrik, maka teknologi tersebut punya potensi masuk kategori komputer. Pada dasarnya seperti itu. Apapun teknologi yang ada yang bisa diprogram, yang pakai listrik dan bisa diprogram, dan biasanya dia punya tampilan digital ya, misalkan termostat atau mungkin termometer digital, meteran digital, rice cooker tadi yang biasanya ada tampilan digitalnya, itu kita bisa sebut sebagai komputer. Tapi mereka punya tugas yang spesifik, tidak seperti desktop yang punya tugas yang agak lebih general gitu ya. Nah, di Indonesia sendiri kita baru mulai menggunakan komputer itu tahun 1956, di mana yang pertama kali menggunakan adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia waktu itu menggunakan komputer yang namanya UNIVAC 1004. Ya, tadi kita tahu sendiri bahwa UNIVAC ini komputer komersial pertama ya. Nah, kemudian di tahun 1964 mulai ada lembaga lain yang menggunakan komputer, yaitu TNI Angkatan Darat di Bandung. Waktu itu TNI AD di Bandung menggunakan sistem dari IBM yang disebut dengan IBM System 1401. Kemudian di tahun 1967, lagi-lagi di Bandung, itu perguruan tinggi akhirnya ada yang menggunakan komputer. Ya, komputer yang digunakan sama dengan komputer yang dipakai oleh TNI AD di Bandung. Ya, yang memakai adalah ITB saat itu. Di tahun 1972 UI mengikuti. Ya.
Sehingga kegiatan operasional untuk di lingkungan kampus, di lingkungan kantor TNI AD di Bandung, BI itu sudah mulai pakai, sampai tahun 72 itu mereka semuanya sudah pakai komputer, sudah mulai tidak tradisional lagi. Nah, baru di sekitar kemudian di tahun 1973 sampai sekitar 80-an ya, itu mulai banyak lembaga pemerintah yang memakai komputer, ya. Seperti Pertamina, BRI, BNI, Bapindo, Pupuk Sriwijaya, Tambang Timah, dan seterusnya. Nah, setelah setelah tahun 80-an, baru personal komputer itu di seluruh dunia itu baru mulai banyak yang pakai. Maksudnya baru mulai dipakai untuk individu ya. Dari yang tadinya hanya dipakai untuk korporasi atau industri ya, baru di awal tahun 80-an itu mulai dipakai untuk personal. Nah, setelah itu barulah perusahaan di Indonesia itu mulai memakai komputer lebih banyak gitu ya. Dan sampai sekarang jadi jumlahnya sudah mulai tidak bisa dihitung gitu. Nah, komputer sendiri ini yang perlu kita kenali ya. Setidaknya ada 7 jenis komputer yang fungsinya umum ya, yang perlu kita kenali untuk saat ini. Yang pertama adalah embedded system atau sistem benam, kemudian PC atau personal computer, kemudian workstation, kemudian portable computer, kemudian handheld device, kemudian server, kemudian mainframe, dan supercomputer. Nah, kita mulai dari embedded system. Mengapa kita mulai dari embedded system? Karena embedded system ini adalah komputer yang paling banyak kita temui di sekitar kita. Belum tentu setiap orang punya entah itu desktop atau laptop, apalagi atau tablet gitu ya. Tetapi hampir semua orang itu di zaman sekarang ini itu punya yang namanya embedded system. Apa itu embedded system atau sistem benam? Embedded system sendiri adalah mikroprosesor yang kita tanam sebagai komponen dari sebuah sistem yang lebih besar. Contohnya kalau lihat di gambar ini misalkan termostat untuk mengukur suhu, kemudian macam-macam gitu ya. Kemudian lampu lalu lintas itu juga ada mikroprosesornya. Kemudian mikrofon, kemudian proyektor, kemudian di rumah yang kita hampir dipastikan punya itu, kalau kalian ikut kuliah sekarang pasti punya di rumahnya. Itu adalah switch-nya dari PLN itu ya untuk listrik. Di situ juga ada mikroprosesornya. Nah, lebih dari 90% mikroprosesor di dunia itu ada di dalam peralatan elektronik dan rumah tangga biasa. Justru bukan di laptop, bukan di desktop, bukan di workstation, bukan di HP, bukan di superkomputer apalagi gitu ya. Lebih dari 90% itu justru ada di peralatan elektronik dan rumah tangga biasa. Contohnya ini, termostat, lampu lalu lintas, mobil, jam tangan, mainan bahkan ya sekarang, kemudian TV dan lain sebagainya. Sehingga semuanya yang menggunakan listrik itu adalah kandidat untuk komputer yang masuk kategori embedded system. Kemudian kita pasti kenal yang namanya personal computer. Personal computer itu dirancang dari namanya sendiri ya, memang dirancang untuk dipakai oleh hanya satu orang dalam satu waktu.
gambarnya kira-kira seperti ini ya. Jadi komponennya ada tower, ya, biasanya bentuknya tower, atau ada juga yang bentuknya apa namanya horizontal gitu ya. Kemudian ada monitor, keyboard, mouse, dan speaker. Standarnya seperti itu. Nah, PC atau personal computer itu memang dirancang untuk meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan komunikasi ya. Ada tambahan komunikasi dari mana itu nanti. Contoh dari PC itu adalah desktop computer seperti ini. Nah, ada beberapa personal computer yang dirancang dalam casing yang menyatu dengan monitor, tetapi mungkin tidak terlalu banyak ditemui ya. Jadi ada yang isi di dalam towernya ini itu ditempelkan di monitor langsung, itu ada. Nah, contoh jenis selanjutnya adalah workstation. Apa itu workstation? Workstation ini bisa dibilang satu level lebih tinggi dari PC normalnya ya. Workstation ini adalah pada umumnya bentuknya juga masih komputer desktop, tetapi dia high end ya. Kekuatan komputasinya pasti lebih besar daripada personal computer. Nah, workstation ini memang dirancang untuk pada umumnya untuk analisis atau pengolahan informasi yang jauh lebih besar daripada informasi yang diolah di personal computer. Nah, tetapi belakangan ini ya, beda antara workstation dengan personal computer itu makin susah dibedakan ya. Karena kalau dulu mungkin bisa dibilang ketika Pentium 1 masih dibilang masih dikategorikan sebagai kemampuan komputasi untuk personal computer, Pentium 4 itu adalah workstation-nya gitu ya. Kemudian kalau sekarang workstation itu biasanya pakai kalau Intel itu pakai yang namanya prosesornya Xeon. Nah, Intel Xeon itu memang didesain untuk workstation. Tapi workstation ada juga yang pakai masih Intel i7 gitu ya, Core i7. Tetapi sekarang Core i7 sendiri sudah dipakai di PC gitu ya. Sehingga batas pembatas antara workstation dan PC itu sudah semakin tidak jelas. Nah, workstation sendiri biasanya dipakai oleh industri atau universitas yang menganalisis data dalam skala besar atau untuk aplikasi yang komputasinya sangat intensif. Aplikasi yang komputasinya sangat intensif misalkan apa? Misalkan untuk kalau di perusahaan-perusahaan film gitu misalkan ya, itu untuk ngerender film animasi atau efek-efek CGI gitu ya, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang mirip dengan dunia nyata gitu ya. Nah, itu kalau kita hanya menggunakan PC maka tidak akan sanggup untuk membuat efek-efek yang secepat itu, yang sebagus itu. Kita harus menggunakan workstation. Jenis selanjutnya ada portable computer. Nah, portable computer ini adalah kalau sekarang bisa dibilang yang paling populer ya dibandingkan desktop. Karena apa? Karena portable computer ini memang didesain untuk sesuai namanya untuk dapat dibawa kemana-mana ya, untuk mobilitas. Nah, contoh-contoh portable computer adalah laptop, notebook ya, laptop atau kadang-kadang kita bisa sebut sebagai notebook dan netbook. Nah, netbook ini beda dengan laptop ya. Netbook ini fungsinya lebih sempit, lebih sedikit ya.
ukurannya biasanya juga lebih kecil, dan memang netbook ini hanya untuk kemampuan-kemampuan dasar, sangat dasar, sehingga dia punya kategori sendiri. Kategori selanjutnya adalah handheld device ya. Contoh-contoh dari handheld device ya. Handheld device sendiri adalah alat yang bisa dipakai dibawa di tangan gitu ya, yang bisa dipegang di tangan sesuai namanya. Contoh-contohnya adalah kalau sekarang kita pasti mengenal dua ini ya, smartphone dan tablet komputer. Tetapi di sekitar tahun 90-an sampai sekitar awal 2000-an, itu mungkin orang tua kalian ada yang mengenal dengan yang namanya PDA atau Personal Digital Assistant. Smartphones ini sebenarnya adalah pengembangan dari PDA digabungkan dengan ponsel yang lama gitu ya, dan music player. Itu menjadi smartphone. Kemudian ada tablet sekarang. Jenis selanjutnya ini lebih besar ya, yaitu komputer server. Server itu adalah komputer yang menyediakan layanan akses data, kemudian layanan program dan lain-lain ya, kepada komputer-komputer lain yang terkoneksi dalam sebuah jaringan. Jadi kalau kita mengakses misalkan sepertinya hampir semua generasi sekarang itu punya akun Instagram. Akun Instagram ini Instagram sendiri punya server di kantornya, di mana server itu menyimpan data, program, dan lain sebagainya. Karena kita terkoneksi dengan internet, maka kita bisa mengakses servernya Instagram misalkan. Nah, pada dasarnya setiap komputer desktop ya, itu bisa dipakai sebagai server. Bahkan laptop pun sebenarnya bisa juga dipakai sebagai server. Tetapi ada komputer-komputer yang memang didesain khusus untuk menjadi komputer server. Nah, karena komputer server ini didesain untuk bisa diakses oleh komputer lain yang terhubung dengan komputer tersebut dalam sebuah jaringan, maka komputer server itu didesain untuk memiliki prosesor yang lebih cepat dan memori kapasitas penyimpanan yang jauh lebih besar dan koneksi jaringan yang lebih cepat, lebih aman, dan lebih stabil. Nah, server sendiri itu ada kita bisa misalkan hanya menggunakan satu server saja. Tapi pada umumnya sering kita mengelompokkan beberapa server ya. Kalau kalian lihat di sini ada di gambar ini ada banyak slot yang terisi, di mana masing-masing slot diisi oleh satu server. Nah, ini digabungkan sehingga kemampuan prosesnya ya dan penyimpanannya menjadi jauh lebih besar. Ada dalam prakteknya, kalau misalkan komputer server, misalkan kita ingin membuat server tapi komputer servernya terlalu mahal gitu ya. Pada prakteknya kita juga bisa menggabungkan beberapa tower dari desktop komputer untuk menjadi satu server. Itu juga bisa. Nah, selain server, ada jenis komputer lagi yang cukup besar, bahkan bisa dibilang terkadang lebih besar daripada server, yaitu mainframe. Nah, mainframe ini seperti namanya, dia adalah komputer utama ya. Jadi seperti tempat pemrosesan utama
untuk untuk misalkan satu industri gitu ya. Nah, mainframe ini biasanya berukuran satu ruangan. Jadi satu ruangan isinya hanya mainframe saja, hanya komputer saja, hanya pemrosesan saja. Nah, mainframe ini adalah salah satu jenis komputer yang paling lama ya, karena dia dimulai sejak sebelum adanya microcomputer atau komputer berukuran kecil. Tapi sampai sekarang pun mainframe itu di beberapa organisasi besar masih dipakai ya, seperti perbankan misalkan, atau mungkin Bank Indonesia, mungkin Indeks juga pakai masih, kemudian perusahaan penerbangan. Kalau kita lihat misalkan di setiap bandara itu ada towernya ya, itu mereka masih memakai mainframe ini. Nah, keistimewaan dari komputer mainframe ini, dia bisa berkomunikasi secara bersamaan ya dengan beberapa user, karena mainframe ini adalah tempat pemrosesan sentralnya. Nah, sehingga ada yang namanya time sharing ya, waktunya berbagi, jadi waktunya sama antara satu user dengan user lain. Yang terakhir, ada jenis komputer yang paling kuat, paling powerful untuk saat ini, yang disebut sebagai superkomputer. Nah, superkomputer itu dibangun dari mungkin kalau ribuan, sekarang itu terlalu kecil ya, sepertinya sudah jutaan microprosesor. Nah, karena dibangun dari banyaknya microprosesor itu, dia bisa menyediakan kemampuan komputasi yang paling cepat dengan kekuatan yang paling besar. Kalian bisa cari di Google, di Wikipedia gitu ya. Superkomputer ini digunakan untuk penghitungan banyak hal. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan tentang sedikit history, sedikit cerita, sedikit sejarah tentang jaringan komputer, di mana fokusnya adalah tentang revolusi internet ya. Internet sendiri sebenarnya teknologi yang cukup baru di seluruh dunia ya, karena baru dimulai dari sekitar tahun 60-an. Eksperimennya itu baru dimulai di akhir tahun 60-an. Jadi internet ini di antara komputer bisa dibilang teknologi yang paling mudah gitu ya. Nah, di tahun 90-an, di awal perkembangannya internet itu fungsinya hanya sebagai misalkan berkirim email ataupun berkirim dokumen gitu ya. Tetapi di tahun 90-an itu mulai bergejolak. Software-software yang bisa digunakan di internet. Jadi perkembangannya itu menjadi sangat pesat di sekitar tahun 90-an. Sehingga konten yang menyebar di internet yang tadinya hanya teks saja misalkan ya, itu bisa sekarang bisa mengirimkan gambar, mengirimkan animasi, video, dan lain sebagainya. Bahkan kita bisa streaming, bisa bisa main game, bisa ya macam-macam gitu ya. Nah, ada sesuatu hal yang masih common di dunia internet, yaitu WWW atau World Wide Web.
saya yakin kalian sudah mengenal apa sih kepanjangan dari www ya di setiap alamat website gitu ya. www adalah kepanjangan dari World Wide Web, singkatan dari World Wide Web, di mana World Wide Web ini diakses oleh miliaran orang yang terhubung melalui sebuah web browser. Mengapa namanya web ya? Web, kita tahu sendiri web itu adalah jaring ya. Kalau kita melihat keterhubungan di internet itu akan terlihat seperti jaring, misalkan jaring laba-laba gitu ya. Maka namanya web. Dan web ini bekerja secara worldwide. Nah, di awal seperti yang saya sampaikan tadi, internet itu hanya untuk penggunaan email dan website saja. Kemudian di tahun 90-an ya, karena komputer personal sendiri masih baru mulai bergeliat di tahun 80-an. Di tahun 90-an itu pengguna internet itu masih sekitar dalam kurun juta gitu ya. Tetapi sekarang, terutama di masa pandemi ini, pengguna internet itu mungkin sudah jauh di atas 2 miliar ya, mungkin 3-4 miliar, tapi kita tidak tahu ya. Karena ada kebutuhan. Nah, ada fakta yang menarik dari penggunaan internet ya. Karena ternyata populasi pengguna internet itu bisa mencerminkan populasi penduduk dunia yang sebenarnya. Contohnya, lebih dari separuh populasi pengguna internet itu adalah wanita. Dan itu faktanya di dunia seperti itu memang. Populasi penduduk dunia juga lebih dari separuhnya wanita gitu. Dan semakin ke sini ya, terutama karena pandemi ya, mau tidak mau terpaksa untuk perluasan akses internet. Kalau kita mau mencari area tanpa akses internet itu akan semakin sulit. Hampir di semua tempat, bahkan sekarang di kebanyakan desa sudah ada internet. Nah, kalau dulu website itu digunakan untuk kebutuhan misalkan promosi perusahaan dan lain sebagainya gitu ya. Tapi sekarang website-website yang ada sekarang itu kebanyakan dikategorikan sebagai website versi 2.0, di mana website-website ini sekarang kebanyakan dibangun oleh kontribusi dari penggunanya, dari usernya, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok mungkin, YouTube, Google Maps. Kalau dulu mereka membuat sendiri gitu ya, website kayak website universitas gitu, kita bikin sendiri gitu ya. Kalau sekarang website ini zamannya adalah dibangun dari kontribusi pengguna web. Jadi yang bikin ya bikin aja. Kira-kira apa yang bisa dikontribusikan oleh pengguna web. Ya, misalkan kalau di Twitter gitu ya. Twitter ini semakin berkembang setiap sepersekian detik di seluruh dunia gitu ya. Berkembangnya website Twitter ini dari cuitan-cuitan penggunanya. YouTube misalkan. Setiap detik itu ada video yang diupload ke YouTube. Maka YouTube berkembang dari situ. Google Maps pun sekarang berkembang dari kontribusi penggunanya juga. Kalau dulu Google Maps mereka bikin peta, kemudian lokasi mereka identifikasi sendiri-sendiri. Kalau sekarang setiap pengguna bisa berkontribusi. Untuk misalkan saya membangun usaha nih, mau membuka warung gitu ya. Warung saya mau supaya bisa dicari orang di Google Maps, ya saya daftarkan gitu ke Google Maps. Seperti itu. Nah, dari berkembangnya internet,
kita sekarang memasuki era yang disebut sebagai era informasi. Jadi dari sejak awal adanya manusia di bumi ini, kalau bagi keyakinan saya adalah dari sejak Nabi Adam, gitu ya, dan Hawa, manusia itu masih belajar untuk bagaimana caranya menundukkan hewan atau menaklukkan hewan, gitu ya. Kemudian menanam makanan mereka sendiri. Nah, kemudian sampai sekitar 200 tahun yang lalu itu kita masuk ke era yang namanya era agrikultur, menanam makanan sendiri, gitu ya. Baru setelah itu muncullah teknologi-teknologi yang seperti teknologi mesin uap, kemudian yang pendahulunya adalah teknologi kincir angin, gitu ya. Itu kita baru masuk yang namanya era industri. Teknologi mesin itu diawali dari seingat saya adalah dari teknologi uap. Sejak berkembangnya komputer dan internet, kita memasuki era yang baru, ya, yang kita sebut sebagai era informasi. Di mana di era informasi ini, kalau dulu di era agrikultur sampai industri, itu pekerjaan itu lebih banyak pekerjaan kasar, gitu ya, pekerja kasar. Seperti kita misalkan menambang batu bara atau menanam menjadi petani dan lain sebagainya, gitu ya. Tetapi di era informasi ini, pekerjaan-pekerjaan yang ada sekarang itu menjadi jauh berbeda, gitu ya. Karena sekarang kebanyakan orang hanya bekerja dengan kata, angka, dan ide. Sedangkan lainnya, ini kita mengarah ke yang namanya otomatisasi. Sehingga di era informasi ini berkembanglah pekerjaan yang disebut sebagai white collar, gitu ya. Kita masih punya waktu sekitar 18 menit lagi, ya. Benar ya, satu SKS itu 50 menit kan ya. Berarti harusnya kita selesai di 11.40 ya. Nah, sebelum saya membahas dari sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Pak. Saya boleh bertanya, Pak? Silakan, Andi. Iya Pak, tadi kan ngejelasin tentang ini apa sih tentang internet dan segalanya. Itu Pak, waktu itu apakah pertama kali ditemukan itu internet dulu atau gimana? Misalkan ada sinyal ataupun jaringan-jaringan tersebut itu pertama kali ditemukannya kapan Pak? Sebentar. Saya ingin mengklarifikasi pertanyaannya ya. Yang ingin ditanyakan itu apakah yang ditemukan yang mana duluan? Apakah internet dulu? Atau seperti apa? Atau gimana? Tolong diulangi pertanyaannya. Kan itu tadi kan dijelasin dari awal tadi tentang komputer dan sebagainya, tiba-tiba udah masuk ke internet juga kan tadi kan. Terus yang ditemukan pertama kali sinyal dan jaringan itu kapan Pak? Oke. Jadi internet ini bekerja di atas jaringan. Ya. Otomatis yang ditemukan lebih dulu adalah sinyal dan jaringan. Nah, sebenarnya internet ini berjalan di atas jaringan di mana kita mengirimkan impuls-impuls gelombang dan sepertinya yang dikirimkan adalah gelombang listrik kalau lewat kabel.
atau gelombang elektromagnetik kalau kita lewat jaringan nirkabel. Jadi yang berkembang lebih dulu itu adalah listriknya. Kemudian komputer. Jadi ketika listrik ada, otomatis sinyal-sinyal itu ada. Nah, kemudian berkembanglah komputer. Nah, di komputer ini yang dikembangkan adalah bagaimana kita mengolah sinyal itu, memanfaatkan sinyal, menggunakan sinyal itu untuk keperluan komputer. Kemudian berkembanglah lagi ke internet. Nah, di dalam satu komputer itu sebenarnya sudah ada jaringan. Jadi di dalam laptop kita itu ada jaringan, tanpa kita hubungkan kemanapun itu ada jaringan selama laptop kita nyalakan, di mana kita mentransfer informasi dari satu chip ke chip lainnya dan lain sebagainya. Nah, si internet ini itu berkembang memanfaatkan metode transfer informasi yang kecil tadi itu untuk keperluan yang lebih luas, sehingga kita punya internet seperti itu. Apakah jelas? Halo? Iya Pak, udah jelas Pak. Saya kira tadi jaringan itu berbeda dengan yang tadi Bapak jelasin gitu. Ternyata udah satu dan menyatu. Ya, tidak berbeda ya. Jadi jaringan yang di sini, jaringan ini muncul karena adanya internet. Nah, internet ada itu karena kita bisa transfer informasi dari satu ke lainnya gitu ya. Tapi Iya Pak. si internet sendiri itu apa ya, tidak bisa lepas dari jaringan gitu ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, sekarang kita membahas tentang bagaimana hidup di dalam teknologi digital ya. Jadi pada tahun 43, Thomas Watson Senior itu menyatakan bahwa dunia tidak akan membutuhkan lebih dari 5 komputer. Jadi dulu disebutkan bahwa dunia itu nggak akan butuh lebih dari 5 komputer. Tapi pada faktanya di tahun 2021 ada miliaran komputer yang terdistribusi di berbagai belahan dunia. Jadi dulu tidak bisa dibayangkan kalau akan ada miliaran komputer di seluruh dunia. Nah, kira-kira kalau kita lihat situasi sekarang nih, apa yang menurut kalian sekarang ini masih jarang gitu ya, sangat sulit ditemui, tapi bisa jadi akan booming di mungkin 50 tahun ke depan gitu. Saya perlu satu contoh aja, kira-kira apa? Saya mungkin Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya, kalau teknologi itu mungkin robot yang bisa benar-benar dipakai di setiap rumah, yang membantu benar-benar untuk melakukan pekerjaan rumah. Kalau untuk teknologi lainnya mungkin nuklir, Pak. Terima kasih. Ya. Mungkin ini benar juga ya. Mungkin 50 tahun ke depan kita manusia tidak akan ada yang bekerja gitu mungkin. Semua pekerjaan dikerjakan oleh robot dan kita hanya menikmati hasilnya saja. Itu mungkin saja terjadi. Tapi kita tidak tahu ke depan akan seperti apa gitu ya. Mungkin 5-10 tahun ke depan mobil-mobil di jalanan sudah tidak boleh lagi dikendarai, maksudnya sudah harus autonomous car misalkan. Itu impian yang kalau dulu Thomas Watson Senior menyatakan ini impian yang mustahil, tapi ternyata tidak mustahil gitu ya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah
jangan takut untuk berinovasi ya. Kita harus berani berinovasi. Gagal itu urusan belakang ya. Berhasil alhamdulillah, gagal urusan belakang. Nah, sejak Thomas Watson senior menyatakan ini ya, ternyata yang mendukung komputer menjadi dipakai oleh miliaran orang sekarang itu karena komputer berkembang menjadi menjadi sesuatu yang lebih murah, lebih powerful, dan lebih multiguna ya, lebih bisa dipakai di segala macam hal. Padahal dulu mungkin Thomas Watson senior bilang seperti itu karena karena komputer itu masih sangat mahal, sangat besar gitu ya. Tapi sekarang sudah jauh lebih murah. Contoh lagi mungkin misalkan kendaraan listrik ya di Indonesia itu misalkan. Kendaraan listrik di Indonesia mungkin sebagian besar orang masih lebih ke terlalu nyaman dengan kendaraan BBM gitu. Tapi kita tidak tahu 5-10 tahun lagi akan seperti apa. Selain itu kita juga punya yang namanya sekarang ada banyak ya, notebook, netbook, iPhone, PlayStation, Google, bahkan kalau tidak salah Google sendiri punya konsol yang cloud ya, yang kita cukup beli sticknya sama akun, kemudian kita tidak perlu beli konsolnya, kita cukup punya akses internet yang cepat gitu, kita bisa main game. Itu juga ada. Tanpa adanya komputer kita tidak bisa punya eksplorasi misalkan ke planet Mars, ke planet-planet lain gitu ya. Itu akan bukan tidak bisa, tapi akan menjadi sangat sulit. Karena apa? Karena tanpa komputer kita nggak bisa ngebayangin misalkan kita ninggalin rover di Mars gitu ya, atau yang paling baru itu kemarin ada yang tahu namanya yang baru dideploy ke Mars? Curiosity. Yang baru itu apa ya? Yang baru dideploy ke Mars gitu ya. Kalau misalkan tanpa komputer dia tidak bisa secara otomatis cari-cari sendiri informasi yang kita butuhkan, kirim sendiri foto yang dia yang ada gitu dan lain sebagainya. Nah, di dalam era informasi sendiri, ada yang mau disampaikan, Pandu? Tidak ada, Pak. Mungkin paham. Sudah paham. Di era informasi sendiri, itu ada setidaknya 2 fase. Ya. Tapi ada fase-fase selanjutnya. Di awal era informasi itu ada 2 fase. Yang pertama adalah fase institutional computing, di mana komputer itu masih hanya dipakai oleh sebuah institusi atau industri besar gitu ya. Di tahun 50 Time itu pernah membuat artikel tentang komputer. Nah, di saat itu komputer hanya dipakai oleh institusi karena yang berkembang masih komputer mainframe saja dan ukurannya besar dan super mahal. Nah, baru di sekitar tahun 75 itu personal computing itu mulai masuk ya. Personal computer itu mulai masuk. Di saat itu Time juga membuat artikel ya, yang judulnya The Computer Moves In. Jadi dari yang tadinya komputer hanya ada di institusi besar, komputer berpindah ke rumah gitu, di tahun 75. Tetapi si PC ini, jutaan PC itu masih terkoneksi langsung ke mainframe.
Jadi masih terhubung dengan mainframe. Nah, setelah itu kita masuk ke era yang lebih modern. Setidaknya ada era yang disebut sebagai era interpersonal computing. Disinilah internet baru mulai marak di sekitar tahun 1995. Nah, di sini PC itu sudah tidak harus terhubung dengan mainframe, tapi karena adanya internet, PC bisa terhubung dengan mainframe. Di sekitar 2005 itu dari yang tadinya sifat komputer itu masih lebih ke interpersonal, di sekitar tahun 2005 itu mulai ke kolaboratif. Jadi di sekitar tahun 2005 inilah baru berkembang yang namanya smartphone, tablet, kemudian PC laptop yang terhubung lewat internet. Kemudian internet itu mulai berubah dari yang tadinya konsepnya terhubung ke mainframe itu mulai ke cloud. Terhubung ke cloud ini seperti ya ada awan gitu ya. Kita informasinya kita sambungkan lewat banyak awan itu. Di awannya setiap awan itu juga saling terhubung gitu ya. Nah, barusan mungkin sudah ada sedikit yang membaca di slide setelah ini ya. Cuman sebelum saya buka lagi slide-nya, saya ingin menanyakan ke kalian. Ya, saya harapkan dari yang belum angkat tangan dari tadi ya, di 3 menit terakhir ini, apa perbedaan dari data dan informasi? Coba silakan, 1 atau 2 orang. Ada yang tahu bedanya data dan informasi? Coba siapa ya? Muammar. Ah ya, angkat tangan ya. Muammar, silakan. Ya, halo Pak, apakah suara saya sudah terdengar? Ya, nanti setelah Muammar, Safa ya. Silakan Muammar. Mohon maaf Pak, sebentar Pak. Halo Pak. Ya, silakan. Nah ya Pak, kalau dari saya pribadi, menurut saya informasi itu adalah yang akan menjadi data Pak, yang akan kemudian diolah menjadi data. Jadi pangkalan data itu adalah berupa berbagai informasi. Mungkin seperti itu Pak. Oke, itu jawaban Muammar. Bagaimana dengan Safa? Terima kasih. Ada lagi Muammar sebelum ini? Tidak ada Pak, itu aja. Terima kasih. Oke. Ya, kalau menurut saya data itu lebih seperti penjelasan-penjelasan singkat dari suatu peristiwa atau misalnya kegiatan atau yang lainnya, sedangkan informasi itu adalah hasil pengolahan dari data itu sendiri Pak, yang nantinya itu bisa digunakan untuk mengambil suatu keputusan tertentu gitu Pak. Jadi ini jawabannya saling berkebalikan ya. Kalau menurut Muammar, informasi itu adalah sesuatu yang kemudian dijadikan data. Tapi Safa sebaliknya gitu ya. Satu lagi deh, tadi Grace duluan. Grace silakan. Kalau data adalah segala sesuatu yang disimpan
menurut format tertentu di dalam sebuah memori, dan informasi ini merupakan hasil pengolahan data yang dapat diterima oleh akal pikiran penerima informasi yang nantinya dapat digunakan untuk mengambil keputusan, Pak. Oke. Kurang lebih jawaban Grace mirip dengan jawaban Safa ya. Kemudian ini jam sebenarnya sudah menunjukkan 11.40, boleh satu lagi? Fauzan tadi? Ya, terima kasih Pak. Kalau saya hampir sama dari teman-teman. Kalau mengenai data itu, yaitu bersifat mentah atau merupakan fakta yang belum terolah. Data merupakan sesuatu yang sederhana atau acak atau random sebelum diolah. Kalau mengenai informasi itu data yang sudah diolah dari data yang sudah terstruktur dan dipresentasikan sehingga memiliki arti yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Begitu Pak. Oke. Jawabannya kita simpan dulu ya. Kita lanjutkan di hari Rabu ya. Jadi kita lihat apa bedanya data dan informasi di hari Rabu ya. Slide-nya nanti kita teruskan di hari Rabu. Sebelum saya akhiri perkuliahan hari ini, apakah ada yang ingin disampaikan dulu? Mungkin tidak ada, Pak. Oke. Tidak ada, Pak. Ya. Sampai ketemu di hari Rabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.